Manga One Piece Chapter 1080 yang berjudul Sang Pahlawan Legendaris dibuka dengan menampilkan apa yang sedang terjadi di Beehive Island, di mana para bajak laut yang ada di sana terlihat begitu heboh mengetahui Kapten Koby berhasil kabur dari penjara. Mereka seolah tidak percaya jika kapten mereka, Kurohige, tidak segera menukarkan Koby dengan uang cash, padahal Cross Guild berani membayar mahal untuk kepalanya. Uang tunai yang begitu besar yang berkeliaran bebas di dalam kota itu pun kini menjadi buruan semua bajak laut yang ada di Beehive Island. Sebagai informasi, dalam daftar bounty marinir yang dirilis oleh Cross Guild, Koby termasuk marinir dengan label bintang 5. Dalam sistem bounty-nya Cross Guild, satu bintang setara dengan satu mystery box yang bernilai kurang lebih 100 juta belly. Dengan kata lain, kepala Kapten Koby dihargai 500 juta bellian. Padahal normalnya, untuk seorang marinir berpangkat kapten hanya dilabeli dengan bintang 1. Sepertinya hal itu terjadi karena Koby punya gelar pahlawan, makanya nilai kepalanya dihargai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga kepala para kapten angkatan laut biasa. Oleh sebab itu, para bajak laut di Beehive Island terlihat sangat antusias untuk memburunya. Nah, yang tahu jika Koby melarikan diri ternyata tidak hanya para bajak laut Kuroco yang ada di tengah kota. Para eksekutif bajak laut Kurohige yang ditinggal di markas sebenarnya juga sudah tahu akan hal itu. Namun karena berbagai alasan, mereka memilih untuk menonton terlebih dahulu. Terutama Avalo Pizarro yang ternyata saat ini adalah pengguna kekuatan buah iblis Island Nomi, yang membuatnya menjadi seperti patung kepala Hokage yang bisa mengawasi dan mengontrol seisi pulau. Dengan kekuatannya itu, dia sebenarnya tidak hanya tahu posisi dari semua tahanan yang kabur, tetapi juga punya kuasa untuk menghentikan dan menangkap kembali mereka semua. Namun Pizarro memutuskan untuk tidak melakukan hal itu karena dia takut menimbulkan kerusakan besar yang itu pasti akan membuat Kurohige marah kepadanya. Apalagi faktanya, kerusakan besar yang terjadi di Rocky Port baru saja selesai diperbaiki. Perkataannya Pizarro ini secara tidak langsung telah mengkonfirmasi bahwa Rocky Port adalah salah satu nama pelabuhan di Beehive Island. Atau mungkin itu malahan pelabuhan utama di pulau tersebut. Jadi, Rocky Port Incident yang membuat Koby dijuluki sebagai Marine Hero resmi terjadi di Beehive Island. Sehingga bayangan saya, Rocky Port Incident itu adalah insiden yang terjadi karena Kurohige dan pasukannya ingin merebut Beehive Island dari tangan Ochoku, salah satu mantan member eksekutif bajak laut Rocks. Dan karena dalam insiden tersebut diceritakan bahwa Koby menyelamatkan banyak sekali penduduk sipil, saya menduga selama di bawah kekuasaan Ochoku, Beehive Island sudah tidak lagi aktif sebagai pulau bajak laut. Baru setelah jatuh ke tangan Kurohige, Beehive Island dikembalikan lagi kepada fitrahnya sebagai pulau bajak laut. Selanjutnya ada Vasco Shot yang telah dikonfirmasi merupakan pengguna kekuatan buah iblis Gluk Nomi. Entah ini terjemahan macam apa, tetapi sepertinya Gluk itu merujuk kepada bunyi ketika seseorang menenggak anggur miras. Sehingga Vasco Shot kini bisa disebut sebagai manusia anggur miras. Dengan kekuatannya itu, dia bisa menciptakan gelembung miras yang bisa dia naiki seperti yang dia peragakan di chapter ini. Dan sepertinya, dia juga bisa menciptakan semacam lautan alkohol yang kemudian bisa dia bakar dengan api seperti niat buruk yang dia utarakan kepada Avalo Pizarro. Jadi, entah apa fungsi dia meminum segentong miras di sini. Miras kok minum miras. Tapi menurut Vasco, rencana brutalnya itu tetap saja tidak lebih buruk daripada menyerahkan masalah pelarian tahanan kepada San Juan Wolf. San Juan Wolf sendiri yang dikonfirmasi merupakan pemakan buah iblis Giant Nomi terlihat hanya tidur terlentang tanpa merasa terganggu sama sekali. Nah, di saat para anggota dewan yang terhormat ini sedang berdiskusi, Koby yang memposisikan dirinya sebagai umpan agar para tahanan yang lain bisa kabur ke laut teringat dengan alasan kenapa Kurohige menculiknya. Dari cerita flashback yang diingat-ingat oleh Koby inilah akhirnya diketahui alasan kenapa Kurohige menculik Koby. Kurohige bermaksud menjadikan Koby sebagai media barter agar pemerintah dunia mau mengakui Beehive Island sebagai sebuah kerajaan yang sah di mana Kurohige yang akan menjadi raja pertamanya. Namun Koby bilang menggunakannya sebagai sandera adalah sebuah tindakan yang sia-sia karena dia adalah anggota SWORD. Dari sinilah kemudian diketahui bahwa SWORD adalah sekumpulan marinir yang bisa dibilang sudah melepaskan kode etik seorang marinir alias sudah mengajukan resign dari Angkatan Laut. Sederhananya, SWORD adalah para outsourcing Angkatan Laut yang masih digaji oleh pemerintah dunia tetapi tidak terikat kontrak apapun dengan mereka. SWORD bebas melakukan apapun, bahkan bisa acuh tak acuh terhadap perintah dari pemerintah dunia, termasuk mengibarkan bendera perang melawan Yonko. Namun sebagai konsekuensinya, pemerintah dunia tidak ikut bertanggung jawab atas apa yang anggota SWORD lakukan. Dan pemerintah dunia bisa mendepak mereka semua dari Angkatan Laut kapan saja, tanpa pesangon, tanpa BPJS, karena undang-undangnya sudah disahkan oleh para wakil partai. Menariknya, orang yang menjelaskan tentang SWORD ini adalah Aokiji.
Hal ini kemudian dipakai untuk semakin menguatkan dugaan kalau Aokiji sebenarnya adalah bagian dari Sword. Apalagi saat Koby mengatakan kalau dia adalah bagian dari Sword, Aokiji terlihat sedikit kaget. Jadi saya pikir itu mungkin saja benar. Meskipun begitu, Kurohige tampaknya tetap tidak ingin mengubah rencananya. Alasannya sederhana, Koby dijuluki sebagai pahlawan. Julukan pahlawan tentunya sangat menjual. Bahkan di negeri Konoha ada seorang pahlawan yang namanya terus-terusan dijual oleh anak cucunya sendiri demi kekuasaan. Kurohige yakin pemerintah dunia pasti tetap akan melakukan sesuatu untuk memastikan pahlawan mereka itu selamat dan tetap terus bisa dijual sebagai politik pencitraan. Sehingga sebelum pergi ke Winner Island untuk mencegat penyintas dari Perang Wano, Kurohige menyuruh anak buahnya untuk mengurung Koby di dalam penjara. Sayangnya, rencananya itu jadi berantakan gara-gara Perona yang menyusup ke dalam penjara melepaskan Koby untuk membantunya membebaskan Gekko Moria yang dikurung di dalam sel yang lebih kuat penjagaannya. Oleh karena saat ini Koby sudah diuber-uber oleh para pemburu hadiah di tengah kota, saya pikir rencana Perona untuk membebaskan Gekko Moria sepertinya sudah berhasil. Karena jika masih belum berhasil, saat ini Koby tentu sedang bersama dengannya mencari sel tempat Moria ditahan. Ya nggak sih? Nah, di saat Koby sedang diuber-uber inilah, tersiar kabar bahwa sekelompok angkatan laut mencoba merangsek masuk dari pelabuhan. Uniknya, para marinir tersebut sepertinya punya ajian rawa rontek. Senjata api dan senjata tajam sama sekali tidak mempan untuk menghabisi mereka. Sementara itu, kejadian yang lebih tidak masuk akal lagi juga mulai terjadi di tengah kota. Gedung-gedung yang ada di sana terlihat mulai bergerak dengan sendirinya. Awalnya para bajak laut mengira itu hanyalah salah lihat akibat mereka terlalu mabuk. Namun faktanya, gedung-gedung tersebut memang bergerak membentuk formasi untuk mengepung mereka semua. Ternyata itu adalah akibat ulahnya Kujaku, seorang anggota Sword pemakan buah iblis Whip Whip Nomi yang bisa memerintah apapun yang sudah dia cambuk dengan cemetinya. Dilihat dari perkataannya yang menantang para bajak laut untuk mendekat, sepertinya cambuk penjinaknya itu tidak hanya bisa menjinakkan benda mati, tetapi juga bisa menjinakkan makhluk hidup termasuk manusia yang memiliki haki lemah. Sebagai tambahan, Kujaku sendiri adalah cucu dari marinir senior Suru. Selain marinir debus dan gedung-gedung yang bisa bergerak sendiri, kejadian yang tidak kalah aneh lagi juga terjadi di tengah kota. Bubuk mesiu dari senapan api yang dipakai oleh para bajak laut yang sudah berhasil mengepung Koby secara ajaib tidak lagi bisa menembakkan peluru, melainkan bunga-bunga. Ternyata itu adalah ulahnya Hibari yang sudah menembakkan peluru bunga seperti yang Vegapunk ciptakan di cover story chapter 1073. Nah, setelah para bajak laut terkonsentrasi di pusat kota, Prince Grus, orang yang mengendalikan para marinir debus dengan menggunakan kekuatan Gugu Nominya yang membuatnya mampu menciptakan para manusia golem, memberi perintah kepada seseorang untuk langsung menyerang ke bagian tengah karena Koby sudah berhasil diamankan. Dan orang yang dia hubungi itu ternyata adalah Tashigi dan Helmeppo yang sudah siap menerbangkan kapal yang mereka naiki melayang ke tengah-tengah kota dengan teknologi yang mirip dengan Coupe de Bourse-nya Tosen Sunny. Dilihat dari adegan ini, sepertinya Helmeppo adalah nahkoda dari kapalnya Monkey D. Garp, dan dia pula lah orang yang menerbangkan kapal berkepala anjing tersebut meluncur ke tengah kota. Yang saya pertanyakan adalah, bagaimana cara Helmeppo akan mendaratkannya? Jika sampai menabrak dan hancur, maka itu akan menjadi perjalanan satu arah. Mereka tidak akan bisa pergi dari Beehive Island sebelum menghabisi semua bajak laut yang ada di sana. Nah, Monkey D. Garp sendiri hanya berdiri di anjungan kapal, lalu melompat begitu kapal sudah melayang di tengah kota. Kemudian dengan menggunakan bogem mentahnya yang berjudul Galaxy Impact, Garp memberi penghakiman massal kepada semua bajak laut yang sudah terkonsentrasi di tengah kota di Beehive Island. Pukulan dari Garp ini punya daya hancur yang terlihat setara dengan Gura-Gura Nominya Shirohige. Jangan-jangan nama asli dari Gura-Gura Nomi adalah Hito Hitonomi model Monkey D. Garp. Saya pikir tinju kiamat dari Garp ini mungkin tidak hanya menghabisi para bajak laut Kurocho, tetapi salah satu dari Ten Titanic kaptennya Kurohige mungkin juga menjadi salah satu korbannya. Di chapter 1080 ini kan disebutkan bahwa Dirjen Pajak Korup Avalo Pizarro merupakan pengguna kekuatan buah iblis Island Nomi yang membuat tubuhnya bisa berasimilasi dengan seisi pulau. Lalu dalam salah satu panel, dia sempat bilang kalau dia merasa gatal di bagian dada sebelah kirinya karena di sanalah para tahanan yang melarikan diri sedang berkumpul. Itu artinya, saat itu dia sedang berasimilasi dengan Beehive Island dan seluruh Beehive Island kini menjadi bagian dari tubuhnya. Jika saya tidak salah dalam membaca cerita, sampai chapter berakhir Avalo Pizarro masih terlihat dalam posisi berasimilasi dengan seisi pulau Beehive Island. Bukankah itu artinya tinju mautnya Monkey D. Garp juga akan berefek langsung terhadap tubuh asli Avalo Pizarro? Nah, dengan kekuatan yang segila itu, mungkinkah Garp dan para member Sword akan sukses menaklukkan Beehive Island? Saya rasa bukan itu tujuan mereka.
Tujuan mereka hanyalah menyelamatkan Kobe. Jika Kobe sudah berhasil diselamatkan, mereka mungkin akan segera putar balik kembali ke laut. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga jika bentrokan dengan Shiryu dan para kapten Titanicnya Kuroge bisa saja tidak terhindarkan lagi. Jika sampai hal itu yang terjadi, saya pikir nyawa Garp mungkin akan terancam. Oke, Monkey D. Garp adalah seorang kakek petarung dengan kekuatan fisik yang sangat gila. Namun di balik kekuatannya yang sangat gila itu, dia adalah seorang petarung yang sangat sembrono. Saya pikir Shiryu yang licik dan punya kekuatan buah iblis yang mengimbus kelicikannya itu adalah musuh yang paling mengerikan bagi Garp. Saya tidak berharap Garp akan kalah, tetapi saya pikir Shiryu mungkin akan bisa membuat Garp berdarah-darah di Beehive Island. Kecuali jika ternyata saat ini Aokiji juga ada di Beehive Island. Di pihak mana dia akan bertarung adalah kunci bagi pihak mana yang akan memenangkan pertarungan. Tapi saya pikir dia pasti tidak sedang di Beehive Island. Jika dia memang berada di pulau tersebut, tentu dia juga akan bergabung dengan para Titanic Captain di ruang meeting. Jadi saya rasa mereka yang tidak ada di ruang meeting dan tidak ikut bentrok dengan Trafalgar Law di Winner Island adalah yang saat ini sedang mengintai di perairan Egghead Island. Dengan kata lain, yang sedang berada di dalam kapal ini adalah Aokiji, Laffy, dan Katarina Devon. Secara keseluruhan, chapter kali ini menurut saya ceritanya cukup datar. Ya, meskipun itu diperlukan untuk menyusun konflik yang lebih besar di chapter-chapter setelahnya. Saya kasih rating 7 dari 5 untuk chapter kali ini. So, piye menurut Mecah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.